Perkenalkan, nama saya Reven Giawa, saya dari kelas 5 Teknik Cerdas 2 dengan NPM 22351035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis grafik untuk menampilkan visualisasi data dalam mata kuliah Riset Teknologi Informasi. Jadi ada beberapa jenis-jenis grafik untuk menampilkan visualisasi data. Yang pertama itu ada bar chart. Nah, bar chart ini maknanya yaitu membandingkan nilai antar kategori. Kemudian bar chart biasanya digunakan untuk visualisasi data diskrit, lalu digunakan biasanya juga untuk perbandingan. Baru bar chart ini kapan diperlukan? Yaitu saat kita ingin melihat perbedaan antar kelompok. Baru pengguna bar chart itu biasanya peneliti, dosen, dan analis data. Lalu yang kedua yaitu ada yang namanya line chart. Line chart ini memiliki makna yaitu menunjukkan tren perubahan dari waktu ke waktu. Digunakan untuk data time series, lalu dia diperlukan biasanya jika variabel berubah berdasarkan waktu. Siapa penggunanya yaitu para ekonom, baru statistikawan, baru para peneliti. Lalu yang ketiga yaitu ada pie chart yang memiliki makna menampilkan proporsi atau persentase. Digunakan untuk distribusi komposisi. Baru dia diperlukan apabila kita memiliki data yang dimana datanya itu kategorinya sedikit atau kurang dari atau sama dengan 5. Baru penggunanya yaitu peneliti sosial dan marketing. Lalu yang keempat ada yang namanya histogram. Memiliki makna menunjukkan distribusi frekuensi. Digunakan untuk analisis bentuk sebaran data. Lalu dia diperlukan apabila kita mengeksplorasi awal data statistik. Siapa penggunanya yaitu para psikolog, statistikawan, dan data science. Lalu yang kelima ada scatter plot. Scatter plot itu memiliki makna menunjukkan hubungan antar variabel dan digunakan untuk analisis korelasi. Dan biasanya diperlukan untuk riset hubungan X dan Y. Lalu siapa penggunanya? Biasanya digunakan oleh peneliti kuantitatif dan mahasiswa. Lalu yang keenam ada yang namanya box plot. Memiliki makna menunjukkan median, kuartil, dan outlier. Digunakan untuk ringkasan statistik dan deteksi outlier kapan diperlukan saat data besar dan ingin melihat penyebaran. Lalu penggunanya biasanya oleh statistikawan dan analis lab. Lalu yang ketujuh ada yang namanya area chart. Memiliki makna menampilkan tren dan volume atau luas area, di mana digunakan untuk komparasi time series yang terakumulasi. Lalu dia diperlukan apabila data perubahan kontribusi dari waktu ke waktu. Siapa penggunanya? Biasanya oleh ekonom dan peneliti bisnis. Lalu yang kedelapan adalah heat map. Biasanya maknanya representasi data menggunakan warna. Digunakan untuk melihat pola, intensitas, atau korelasi. Kapan diperlukan? Yaitu saat variabel banyak atau data matriks. Siapa penggunanya? Peneliti ML, biologi, dan statistik. Lalu berikutnya ada radar chart, yang dimana maknanya perbandingan banyak variabel untuk satu objek. Digunakan untuk evaluasi multi kriteria. Kapan diperlukan? Pada saat penilaian performa atau kompetensi. Lalu siapa pengguna? Yaitu HRD, psikolog, dan evaluator. Baru yang ke-10 ada yang namanya bubble chart. Maknanya hubungan 3 variabel sekaligus. Digunakan untuk data kompleks multivarian. Kapan diperlukan? Jika 2 variabel tidak cukup menjelaskan. Lalu penggunanya oleh data science dan ekonom. Lalu yang ke-11 ada Pareto chart, yang dimana menemukan faktor penyebab dominan atau 80-20 biasanya. Digunakan untuk analisis kualitas dan prioritas masalah. Kapan diperlukan? Waktu quality control dan manajemen produksi. Penggunanya QC engineer dan manager. Lalu yang terakhir ada yang namanya violin plot, itu yang ke-12, di mana maknanya untuk menunjukkan distribusi dan kepadatan data. Digunakan untuk melihat distribusi detail
Lalu dia diperlukan pada saat penelitian dengan data besar dan kompleks. Siapa pengguna? Yaitu statistikawan dan akademisi. Baik, demikianlah dari penjelasan 12 jenis-jenis grafik untuk menampilkan visualisasi data. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.